Nathan Joaon diminati 3 tim Eropa. Pemain timnas Indonesia dan Swansea City, Nathan Joaon, dikabarkan tengah diminati oleh beberapa tim Eropa. Dan kabar tersebut disampaikan oleh Wolves Online pada 26 Juni yang lalu. Sebagai informasi, Nathan Joaon tidak bermain semenit pun untuk Swansea City pada musim lalu. Hal tersebut membuatnya dipinjamkan ke SC Heerenveen pada paruh musim. Pemilik 4 caps timnas Indonesia tersebut hanya mencatatkan 15 menit bermain untuk SC Heerenveen. Situasi tersebut pun membuat masa depan Nathan Joaon bersama Swansea City masih abu-abu. Wolves Online menyebut bahwa Nathan Joaon tengah diminati oleh 3 tim Eropa. Satu tim datang dari rival satu divisi Swansea City di Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Klub yang dimaksud adalah Oxford United. Oxford United adalah tim yang dimiliki oleh 2 pebisnis asal Indonesia. 2 pembisnis yang dimaksud adalah Anindya Bakri dan Erick Thohir. Keduanya mengontrol 51% saham klub sejak September 2022 yang lalu. Dan Oxford United menjadi tim promosi untuk Championship musim 2024-2025 usai memenangi babak playoff promosi League One pada musim lalu. Erick Thohir sendiri adalah ketua umum PSSI untuk saat ini. Dan klub pertama adalah FC Emmen. Lalu nama tim berikutnya adalah Almere City. Sementara ada pula percakapan serupa dengan klub Belanda FC Emmen dan juga Almere City. Tulis Wolves Online. PSSI naikkan gaji Shin Tae-yong dalam kontrak barunya. Pria berusia 53 tahun itu baru menandatangani perpanjangan selama 3 tahun sebagai pelatih Garuda. Namun, PSSI tidak mengungkap gaji Shin Tae-yong yang baru. Dalam kontrak lama, ini juga bukan untuk menjadi konsumsi publik. Dalam kontrak baru PSSI dengan Shin Tae-yong sampai 2027, pelatih asal Korea Selatan itu ditargetkan untuk membawa timnas Indonesia menembus 100 besar ranking FIFA. Target kepada Shin Tae-yong naik. Targetnya kan 100 besar dunia. Gaji pasti naik, tidak mungkin tidak, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, kepada wartawan. Dalam ranking FIFA terbaru pada tanggal 20 Juni tahun 2024, timnas Indonesia bertengger di peringkat ke-134 dengan 1108,73 poin. Garuda terpaut 109,83 poin dari Thailand yang menempati posisi ke-100. Namun, timnas Indonesia berpeluang untuk terus mendulang pundi-pundi poin. Pasalnya, Garuda akan mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masuk grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda bakal melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Soal target di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kami belum bertemu dengan Shin Tae-yong. Kami harus bertanya ke pelatih, Imbu Arya. Bisakah para pemain timnas Indonesia U16 tembus timnas senior? Timnas Indonesia U16 baru saja selesai bermain di turnamen Piala AFF U16 2024. Dan pelatih Nova Arianto pun menantang para pemainnya untuk bisa terus berkembang sampai mampu menembus timnas Indonesia senior. Ia pun menilai timnya memiliki modal kuat untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu aspek utama yang disinggung Nova Arianto ialah kondisi kebugaran para pemainnya. Jika melihat performa mereka di Piala AFF U16 2024, penggawa timnas Indonesia U16 memiliki ketahanan fisik yang tinggi untuk berjuang hingga laga berakhir. Hal inilah yang juga bisa dianggap menjadi keunggulan skuad Garuda Muda di Piala AFF U16. Saat para pemain lawan sudah mulai tumbang pada babak kedua karena kram, I Putu Panji dan kawan-kawan masih sanggup bermain dengan intensitas yang sangat tinggi.
Kalau melihat perjalanan timnas Indonesia U16 selama di Piala AFF U16 ini, secara kondisi fisik para pemain sangat baik dan saya sangat bersyukur. Secara mental dan daya juang, para pemain sangat luar biasa. Tim ini tidak hanya dipersiapkan untuk Piala AFF U16 maupun kualifikasi Piala Asia U17 2025. Tetapi seperti yang saya bilang dari awal, tim ini saya persiapkan untuk tim nasional ke depannya. Para pemain di Timnas U19 sebetulnya juga berasal dari Timnas U16 sebelumnya, kata Nova Arianto. Selain itu, ia juga menyebut soal tangguhnya mentalitas para pemain di atas lapangan. Mereka sendiri sama sekali tak gentar menghadapi siapapun lawan yang dihadapinya. Hal ini pun berefek pada daya juang yang tinggi dalam menghadapi situasi apapun. Target PSSI ke Sintayong bukan lolos Piala Dunia. PSSI tidak menargetkan Sintayong meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan itu baru memperpanjang kontrak selama 3 tahun bersama Garuda. Timnas Indonesia akan mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda bakal mengawali perjalanannya pada tanggal 5 September tahun 2024. Timnas Indonesia masuk grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Garuda akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Tidak ada, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga kepada wartawan mengenai target dari PSSI ke Sintayong untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Lalu, bagaimana dengan target yang dibebankan kepada Sintayong di timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027? Garuda telah lolos ke turnamen 4 tahunan tersebut. Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada tanggal 15 Januari sampai tanggal 8 Februari tahun 2024. Selain timnas Indonesia, 23 negara lain juga bakal berpartisipasi. Kontrak Sintayong sampai 2027. Pak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mana mau membuat target di luar masa jabatannya, tutur Arya. Arya menyatakan, salah satu target yang dibebankan PSSI kepada Sintayong yaitu timnas Indonesia masuk 100 besar ranking FIFA. Jadi, targetnya 100 besar dunia, imbu Arya.